Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran IPA tentang siklus air. Biodata diri saya, nama Etsana Siwakarisa dengan NIM 140142142, nomor presensi 28 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan IPA, Rombel C, Angkatan 2021. Materi yang akan kita bahas adalah siklus air kelas 5 SD kurikulum 2013. Ini adalah kompetensi dasar dari materi siklus air. Berikut ini adalah tujuan dari alat peraga yang telah saya buat. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat alat peraga ini antara lain ada kardus, kertas buffalo warna, alat tulis, gunting, lem atau perekat, origami, dan juga gambar yang telah kita print. Cara pembuatan alat peraga sederhana ini adalah gambarlah lingkaran besar dan lingkaran kecil pada kardus yang telah kita siapkan tadi. Yang kedua, guntinglah kardus sesuai pola yang kita bentuk tadi. Lalu lapisi kardus dengan kertas berwarna biru. Langkah yang selanjutnya, guntinglah semua gambar yang telah kita siapkan tadi untuk keperluan alat peraga sederhana yang akan kita tempelkan. Guntinglah semua gambar mengikuti dengan pola yang telah ada. Kita akan menggunting semuanya yang terdiri dari matahari, gunung, pohon, awan, dan lain-lain. Selanjutnya, tempelkan kardus berbentuk persegi di bagian bawah lingkaran. Yang ketujuh, lapisi kardus dengan origami berwarna hijau dan biru. Selanjutnya, susun semua gambar sesuai dengan bagian-bagiannya, yaitu terdiri dari gunung, pohon, bunga, dan lain-lain. Buatlah pola menyerupai ombak. Selanjutnya, tempelkan matahari dan awan di bagian atas lingkaran. Lalu buatlah panah untuk menunjukkan proses yang terjadi. Tahap yang terakhir, tempelkan panah dan tahapan pada siklus air. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, dan juga infiltrasi. Siklus air sudah dapat digunakan. Cara penggunaan alat peraga sederhana. Sini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga sederhana yang berjudul siklus air yang telah saya buat. Dalam alat peraga yang telah saya buat ini terdapat 5 tahapan siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat transpirasi, dan yang kelima adalah infiltrasi. Nah, dengan menggunakan alat peraga siklus air ini, peserta didik diharapkan akan lebih mudah memahami apa saja sih tahapan siklus air itu. Nah, yang pertama adalah tahap evaporasi. Evaporasi merupakan proses menguapnya air laut yang disebabkan oleh panasnya matahari. Nah, tahap yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya wujud uap air setelah melalui evaporasi menjadi berbentuk lebih padat atau biasa kita sebut dengan awan. Nah, yang ketiga adalah proses presipitasi. Apa sih yang dimaksud dengan proses presipitasi itu? Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan akan terjadi. Yang keempat adalah proses transpirasi. Transpirasi
adalah proses penguapan air dari daun atau permukaan tanaman ke atmosfer. Nah, yang kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. 5 tahapan siklus air ini akan berputar terus-menerus yang terjadi di dalam bumi kita. Nah, tahap yang terakhir ini adalah tahap infiltrasi. Tahap infiltrasi ini adalah tahap perantara menuju mata air, laut, danau, dan juga sungai.